Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Baik, di sini saya akan mengerjakan yaitu Napalm Config Management pada lab 10 ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Langkah pertama, kita akan membuat script Napalm yang menyimpan config running config, yaitu backup dari setiap device. Lalu nama file backupnya yaitu device-nya, lalu pre-cfg. Nah, setiap backup ini dengan nama backup. Lalu langkah yang kedua, kita creating atau membuat changes files, yaitu membuat 50 VLAN 50 atau terserah, lalu mengaktifkan loopback-nya di router. Nah, yang VLAN itu di switch. Lalu ini simpan namanya, nama filenya. Lalu yang langkah ketiga itu kita commit config, membuat script commit config untuk menerapkan perubahan pada semua device-nya. Nah, ini. Lalu langkah yang keempat A itu simulasi full rollback-nya. Nah, ini script running config, script config.py itu untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Lalu yang B-nya itu kita praktik rollback dengan merge file rollback VLAN cfg yang berisi perintah eksplisit untuk membatalkan perubahan. Nah, misalnya no VLAN 50 itu. Lalu langkah yang kelima yaitu verifying device, yaitu memverifikasi semua perangkat menggunakan scriptnya ini. Oke. Nah, di sini kita akan lakukan proses dari langkah awal dan terakhir, yaitu 1 dan 5 dengan kasus yang berbeda, yaitu VLAN 99 dan loopback 99. Lalu jelaskan dan tunjukkan setiap proses dan outputnya dan menjawab pertanyaan ini, lalu bonus pertanyaannya. Oke, ini kita buka pinetnya, lalu kita masuk ke dockernya, kita enter. Nah, yang pertama itu kan inisial backup ya. Di sini kita lihat terlebih dahulu, kita ls. Nah, ini lalu kita bisa jalanin terlebih dahulu. Nah, kita jalanin terlebih dahulu yaitu bentar. Python 3 backup. Ini kita jalanin. Oh. Oke, sebentar ya. Coba di sini kita ls backupnya aja dulu. Nah, ini kan sudah tersimpan ya. Coba kita ini lagi. Backup config py. Oke, nah ini dia lagi jalan. Oke. Nah, dia tersimpan ya di backup S1 pre.cfg maupun selanjutnya. Nah, di sini router 1 pre.cfg. Nah, seperti ini adalah hasilnya jika sudah tersimpan. Lalu di sini saya akan menjelaskan dulu yaitu apa itu initial backup. Nah, initial backup itu proses mengambil salinan atau copy running config semua perangkat sebelum perubahan ini tuh dilakuin. Nah, untuk apa ini tuh dilakuin? Jadi sebagai kondisi awal yaitu digunakan sebagai pembanding jika terjadi kesalahan saat deploy konfigurasi baru.
Lalu sebagai file untuk rollback, backup ini berguna kalau nanti kita ingin kembali ke kondisi yang awal. Lalu ini juga tuh best practice dalam automation, yaitu automation ini wajib melakukan backup sebelum melakukan perubahan konfigurasi. Nah, apa yang dilakukan di script ini? Nih kita coba cat kita lihat ya. Nah, ini oke. Jadi yang dilakukan di dalam script ini itu kita akan terhubung ke setiap device via SSH napalm, mengambil running config dan menyimpan ke file yaitu yang tadi pre.cfg. Nah, mengapa ini tuh dilakukan pertama kali? Karena kita itu akan membuat VLAN 99 dan loopback-nya 99 jika terjadi kesalahan. Nah, backup ini tuh mengembalikan device ke kondisi awal. Lalu langkah selanjutnya kita lihat yaitu creating changes files. Itu kita buat filesnya. Ini kita lihat lagi ya ls. Nah, di sini nih. Kita masuk ke VLAN nano VLAN.cfg. Ini untuk switch. Nah, di sini kita ganti VLAN-nya jadi 99. Lalu kita save. Nah, jika sudah kita clear aja dulu. Lalu kita lihat lagi ya. ls lalu ke mana? Nah, loopback. Ini kita ke loopback yaitu nano loopback.cfg. Kita enter. Nah, di sini kita ganti loopback-nya menjadi loopback 99. Oh, back 99. Oke, lalu kita simpan. Kita clear lagi. Oke, udah. Nah, jadi apa itu changes? Jadi changes itu adalah file yang berisi perubahan konfigurasi yang ingin kita terapkan ke device. Nah, untuk apa change itu? Jadi change itu untuk menyimpan konfigurasi baru yang akan kita merge ke switch atau router. Nah, membuat proses automation itu lebih aman dan terstruktur, lalu tidak mengetik konfigurasi langsung ke CLI dan menghindari human error-nya. Nah, isi change tadi itu VLAN 99 CFG itu untuk digunakan semua switch. Lalu VLAN tadi hasilnya yang lalu selanjutnya itu yang loopback 99 itu digunakan untuk router. Nah, mengapa itu dipisahkan? Karena switch itu butuh konfigurasi VLAN dan router itu butuh konfigurasi loopback-nya. Jadi perjalanan berbeda, file change-nya juga berbeda. Oke, langkah selanjutnya kita lihat yaitu kita commit config. Sini kita jalanin. Coba kita lihat lagi. ls commit config.py kita jalanin. Python 3 commit config.py kita enter. Oke, tunggu sebentar. Nah, dia lagi processing. Oke, tunggu sebentar. Oke, ya. VLAN 99. Oh. Oke, dia ternyata lagi ngebug ya ininya. Lagi ngebug dia terminal ya. Bentar ya. Kita jalanin terlebih dahulu aja. Oke, belum. Dia masih committing.
change. Oke, kita tunggu saja dulu. Nah, dia masih jalan ya. Oke, dia masih berjalan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah. Coba kita clear. Kita coba jalanin lagi. Nah, ini biar kelihatan ya. Nih. Oke. Sambil ini berjalan di situ, saya akan menjelaskan sedikit apa itu commit config. Jadi commit config itu adalah penerapan konfigurasi baru ke perangkat, yaitu VLAN 99 pada semua switch dan loopback 99 pada router. Nah, mengapa NAPAM itu perlu commit? Jadi NAPAM ini punya fitur aman seperti load. Oh, dia masih ini aja. Yaudah, nggak apa-apa lah ya. Apa perlu lihat secara ini aja? Bentar, kita keluarin, kita coba masuk lagi. Ini, kita jalanin lagi. Nah ya, jadi NAPAM itu punya fitur aman yaitu load merge kandidat. Nah, itu tuh untuk membuat konfigurasi dari file change sebelum diterapkan tuh masih pending. Lalu compare apa ya? Compare config itu menampilkan perbedaan diff antara running config dan change, lalu kita tuh bisa memeriksa apakah perubahan ini sudah benar. Lalu commit config itu menerapkan perubahan hanya dijalankan jika diff itu benar, lalu discard config itu untuk membatalkan perubahan jika terjadi kesalahan, seperti itu. Nah, jadi mengapa diff itu penting itu karena agar konfigurasi yang kita ketahui itu sebelum diterapkan ini fitur yang tidak dimiliki CLI itu manual. Seperti itu. Oke, ini sudah bisa. Selanjutnya kita lihat langkah yang keempat yaitu simulasi full rollback. Di sini kita jalankan, kita clear dulu. Lalu kita jalankan Python 3. Tapi tadi kita lihat terlebih dahulu aja ya isi di dalam dari commit config. Kita lihat ya. Cat commit config dot py. Nah, kita enter. Nah, ini hasilnya. Ini seperti ini hasilnya ya, teman-teman. Oke, sini kita lanjut aja yang keempatnya tuh. Kita clearkan. Oke, kita jalanin Python 3. Python 3 apa tadi? Rollback. Hmm, rollback. Oke, maaf, kita lanjutkan lagi. Tadi baterai saya udah mau habis. Kita lanjutkan yaitu rollback version .py. Oh, sebentar kita ls dulu ya. Rollback. Sepertinya ini kita cat tools ya. Kita lihat isi dari rollback config. Oke. Rollback
config.py sebentar. Oh, kita lihat simulasi rollback. Nah, ya sepertinya ini ya. Back config, back VLAN. Ntar kita lihat. Nah ya, rollback config. Ini kita clear. Oke, lanjut saja. Ini kita jadi ganti Python 3 untuk menjalankannya. Python 3 kita jalanin. Oke, dia lagi simulasi ya. Nah, sekalian menunggu simulasi rollback-nya, di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu simulasi rollback. Jadi, langkah ini itu untuk mengembalikan konfigurasi ke backup awal atau PRE, tapi tidak di commit. Nah, hanya membandingkan konfigurasi sekarang dengan konfigurasi backup-nya. Nah, untuk apa itu tuh dilakukan? Jadi, untuk mengecek apakah backup ini bisa digunakan untuk restore dan melatih proses rollback yang aman, lalu melihat diff antara kondisi setelah commit versus kondisi sebelum commit. Nah, apa yang dilakukan di script ini? Tadi udah saya lihat, jadi itu untuk membuat file backup, yaitu backup pre-CFG. Nah, itu untuk menjalankan compare config, lalu menampilkan diff konfigurasi. Nah, tidak commit, yaitu untuk menjalankan discard config. Nah, mengapa ini tidak commit? Jadi karena ini tuh cuma simulasi. Nah, tujuannya hanya melihat apakah rollback ini bisa dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat yang B. Nih, sini kita jalankan yang B. Kita clear terlebih dahulu. Kita lihat cat apa tadi? Ini dengan rollback VLAN. Coba sini kita lihat lagi ls. Oke. Membuat file rollback yang berisi perintah eksplisit untuk membatalkan. Oke. Sini kita coba jalankan dulu yang merge-nya ya. Merge rollback.py ini. Kita lihat dulu cat merge rollback.py. Bentar. Ini hasilnya hasil dari scriptnya. Oke, sini kita coba jalanin. Kita clear, lalu kita jalanin Python 3. Oke, kita tunggu ya. Jadi apa itu merge rollback? Nah, rollback ini tidak mengganti seluruh konfigurasi, ini hanya menghapus VLAN 99. Nah, isi rollback file ini itu no VLAN 99. Oke. Nah, ini tuh untuk apa dilakukan? Jadi ini tuh untuk digunakan hanya sebagian konfigurasi ini yang ingin dibatalkan. Nah, lalu lebih aman daripada full replace. Nah, cocok untuk switch tertentu, misalnya dari ini switch 4 sampai switch 6. Oke. Nah, apa yang dilakukan di script yang tadi itu, yaitu kita load rollback file, lalu compare diff dan commit jika diff ini sesuai, lalu discard jika salah, seperti itu.
Jadi mengapa ada dua metode rollback, yaitu yang A dan B. Jadi yang A itu em, sangat akurat dan full restore, jadi yang B itu aman dan fleksibelnya, seperti itu. Lalu kita bisa lihat yang ini, kita cat aja untuk melihat script dari rollback VLAN-nya. Rollback VLAN config. Eh, rollback VLAN CFG, maaf, CFG. Nah ini. Oke, selanjutnya yaitu langkah kelima, verifying device, yaitu memverifikasi. Lalu kita coba ls lagi. Ini kita clear aja ya biar nggak pusing liatnya. Lalu kita ls. Oke, di sini kita verify device.py. Kita coba lihat dulu, kita cat verify device.py, enter. Nah, ini adalah hasil scriptnya. Oke, kita clear lagi untuk kita jalanin agar tidak bug lagi ya. Kita coba apakah dia bug gitu. Python 3 verify devices py. Benar. Oke, udah benar. Kita enter. Oke. Nah, sambil kita menunggu di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu verifikasi. Jadi di sini kita akan di situ memastikan bahwa konfigurasi yang kita lakukan ini sudah benar, seperti itu. Nah, yang diverifikasi itu yang diverifikasi itu VLAN 99 pada switch, lalu loopback pada router. Nah, ini loopback pada router, dan VLAN 9 sudah hilang pada switch rollback, dan loopback 99 masih aktif setelah commit. Nah, untuk apa ini tuh diverifikasi? Jadi ini membuktikan automation ini berjalan sesuai rencana, lalu menghindari silent failure. Nah, apa yang dilakukan di script tadi itu, script ini tuh, yaitu mengambil config atau running, lalu mengambil interface info dan mencari apakah VLAN 99 itu muncul dan loopback 99 muncul. Lalu memberi output validasi untuk laporan atau video ini. Oke. Jadi selanjutnya di sini ada pertanyaan. Kita zoom terlebih dahulu. Oke. Pertanyaan yang pertama itu yaitu sebentar. Loopback bentar, nggak terlalu kelihatan teman-teman. Perbedaan load merge kandidat dan load replace kandidat. Nah, jadi load merge kandidat itu yaitu untuk menambahkan atau memodifikasi konfigurasi tertentu saja, lalu tidak mengurangi kebutuhan konfigurasi. Nah, lalu mirip 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 mengetik perintah manual via CLI. Selanjutnya yaitu
Selanjutnya yaitu aman untuk perubahan kecil seperti VLAN, interface, dan lain-lainnya gitu. Nah, digunakan pada praktikum yaitu menambah VLAN, lalu rollback VLAN gitu, yaitu 0 VLAN 50. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu load replace kandidat. Nah, jadi ini tuh untuk mengganti seluruh konfigurasi running config dengan file tertentu mirip mirip melakukan restable config restore config kok restable. Jadi berbahaya bila file backup ini tidak benar. Lalu pada praktikum ini simulasi rollback full menggunakan file lalu pre.cfg seperti itu. Selanjutnya yang kedua pertanyaannya yaitu apa makna hasil compare config yang kosong. Nah, makna hasil compare config itu yang kosong, maknanya itu tidak ada perubahan yang perlu dilakukan seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, kapan sebaiknya discard config ini digunakan? Jadi ketika div ini tidak sesuai dengan perubahan yang diinginkan, lalu perintah di file ini lalu perintah file changes itu salah, lalu membatalkan perubahan sebelum commit itu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat nih. Oke, bentar. Pertanyaan keempat itu yang A nih, jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Simulasi full rollback dengan load replace kandidat dan compare config tanpa commit. Jadi yang A ini metode ini tuh membuat file backup kandidat itu untuk melihat bagaimana perangkat ini tuh akan berubah jika dilakukan full restore. Nah, compare config ini itu kemudian menampilkan sebuah perbedaan tetapi tanpa commit sehingga aman itu. Nah, ini berguna untuk mengevaluasi dampak dampak rollback sebelum menerapkannya seperti itu. Lalu yang B itu rollback menggunakan file changes rollback VLAN CFG. Nah, rollback menggunakan file change rollback VLAN CFG itu metode ini melakukan rollback secara spesifik, misalnya menghapus VLAN yang ditambahkan sebelumnya. Nah, hanya konfigurasi tertentu yang dilakukan tanpa menyentuh konfigurasi lain. Seperti itu. Cocok untuk pembatalan perubahan kecil aja. Dan ditanya apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan ini. Jadi yaitu full replace memberikan gambaran perubahan secara menyeluruh, namun menentukan dukungan perangkat dan beresiko menghapus konfigurasi. Lalu penting merge rollback itu lebih aman dan fleksibel, tetapi tidak bisa memulihkan seluruh konfigurasi, hanya bagian yang ditulis di file changes itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima. Secara konseptual, bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace kandidat pada perangkat yang mendukung fitur arsip. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Nah, jadi full rollback ini dilakukan dengan memuat file backup sebagai konfigurasi kandidat menggunakan replace, lalu compare
itu untuk hmm, menampilkan perbedaan antara kondisi perangkat saat di saat di da- saat di saat ini dan file backup itu, sehingga administrator itu dapat menentukan apakah rollback ini benar dan aman sebelum commit ini mencegah penerapan rollback yang tidak sesuai seperti itu. Lalu selanjutnya pertanyaan yang keenam, jelaskan manfaat mekanisme compare config commit dibanding langsung mengetik konfigurasi manual. Oke. Jadi compare before commit memberikan fleksibilitas yang jelas terhadap perubahan yang akan diterapkan, mengurangi resiko salah konfigurasi dan menjaga konsistensi. Konsistensi hal ini tuh jauh lebih aman daripada mengetik manual yang rawan kesalahan dan sulit diverifikasi sebelum dijalankan seperti itu. Lalu yang pertanyaan ketujuh, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini? Nah, idempotensi diterapkan dengan mekanisme yang hanya melakukan commit jika terdapat perubahan atau diff pada perangkat. Nah, bila script ini dijalankan ulang dan konfigurasi sudah sama, tidak ada perubahan baru yang diterapkan. Nah, ini tuh menjaga agar eksekusi berulang tetap aman dan menghasilkan konfigurasi yang konsisten seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, yaitu yang kedelapan, apa resiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Menyimpan kredensial dalam script ini beresiko menimbulkan kebocoran password, terutama jika file ini diakses oleh orang lain atau diunggah ke repositori publik. Nah, solusinya itu adalah menggunakan environment variable file file env file env, yaitu yang tidak dipublish, enkripsi kredensial, atau membatasi hak akses file agar hanya admin yang bisa membacanya. Pertanyaan yang 9, yaitu mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit. Nah, backup diperlukan sebagai titik pemulihan jika terjadi kesalahan setelah commit. Nah, backup juga memudahkan perbedaan konfigurasi audit dan memastikan administrator dapat melakukan rollback dengan cepat tanpa backup. Lalu proses automation-nya menjadi lebih beresiko. Pertanyaan yang terakhir sini, yaitu jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch. Jadi automationnya harus menangani kegagalan per perangkat menggunakan block try except, mencatat error, lalu melanjutkan ke perangkat berikutnya. Nah, ini tuh mencegah seluruh proses batch itu berhenti hanya karena satu perangkat ini bermasalah, sehingga keseluruhan proses ini tetap berjalan stabil. Gitu. Selanjutnya di sini ada pertanyaan bonusnya. Oke. Nah, di sini kasusnya itu admin menambahkan VLAN 500 via Napalm, lalu di div ini terlihat benar interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief, tapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Nah, penjelasan penyebabnya yaitu ada perbedaan fundamental antara interface VLAN atau SPI. Nah,
terlihat di saw IP interface brief dan VLAN database terlihat di saw VLAN brief. Nah, masalah di sini itu NAPAM tuh hanya menambahkan konfigurasi SPI VLAN 500 misalnya interface VLAN 500 IP address ini. Nah, no shutdown. Nah, tapi NAPAM ini tidak otomatis membuat VLAN 500 di VLAN database seperti VLAN 500 name something gitu. Name lain lah. Akibatnya interface VLAN 500 ini boleh muncul karena itu layar 3 SPI. Tapi VLAN 500 tidak muncul di VLAN database yaitu saw VLAN brief. Nah, ini normal kalau hanya SPI yang dibuat tanpa deklarasi FVL atau deklarasi VLAN. Nah, penyebab teknisnya yaitu SPI ini tidak otomatis membuat VLAN di layar 2 VLAN database Cisco iOS memisahkan VLAN 500 database layar 2 dan interface VLAN 500 yaitu layar 3. Nah, jika VLAN ini belum dibuat di database, maka VLAN brief ini tidak muncul. Nah, IP interface brief VLAN interface 500 tetap muncul. Kesalahan change NAPAM tuh hanya menambahkan interface SPI, tidak menambahkan VLAN. Lalu solusi atau langkah perbaikannya yaitu tambahkan perintah ke change konfigurasi NAPAM yaitu VLAN 500 name VLAN strip bawah 500. Nah, setelah itu jalankan ulang change, melakukan compare config, commit perubahan, maka hasilnya saw VLAN brief itu VLAN 500 muncul, saw IP interface brief interface VLAN 500 ini tetap ada. Lalu yang kedua, ini saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual muncul error. Nah, replace config exception. NAPAM iOS replace request Cisco archive feature to enable. Nah, apa arti error ini? Nah, NAPAM ini tidak bisa melakukan full replace config pada iOS karena fitur archive ini belum aktif. Nah, NAPAM ini membutuhkan fitur archive path flash write memory. Nah, karena replace config ini bekerja dengan cara mengirim file konfigurasi penuh atau full config, lalu iOS ini membandingkan dengan backup arsip. Nah, iOS ini melakukan atomic replace. Nah, jika fitur arsip ini tidak aktif, iOS ini menolak operasi replace. Nah, sehingga muncul error iOS virtual atau IOL, IOSP, atau CML. Nah, biasanya tidak mendukung penuh replace mode tuh. Lalu yang B, mengapa praktikum ini menggunakan rollback alternatif? Nah, karena iOS virtual ini tidak support replace full config. Replace config ini butuh fitur yang arsip tetapi IOSP atau IOL. Nah, sering tidak punya strong flash membandai atau tidak support atomic replace dan tidak support arsip config incremental. Nah, maka replace candidate ini akan selalu gagal. Lalu merge rollback ini lebih aman dan compatible dengan load merge candidate. NAPAM hanya menerapkan perintah-perintah tertentu, misalnya no VLAN 99. Nah, keuntungannya itu tidak perlu arsip, tidak mengganti full config, lalu tidak menyebabkan downtime dan selalu bekerja pada iOS virtual. Nah, praktikum ini ingin memahami dua pendekatan rollback. Nah, yaitu full replace ideal di perangkat nyata, lalu merge rollback ini praktis dan lebih universal. Karena perangkat yang digunakan iOS virtual itu hanya praktikum memakai metode kedua. Oke, sekian penjelasan saya mengenai config NAPAM config management yaitu pada lab 10. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya maupun perkataan saya masih
kurang, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.